Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Wildan Muhammad Sepdiansyah, pangkat India Praja, kelas G3, NPP 290707. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai mata kuliah manajemen strategi. Baik, langsung saja menuju slide. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai visi dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi, sehingga memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara efektif yang disebut dengan misi. Dalam upaya untuk menghasilkan sesuatu kualitas, optimalisasi diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Jadi pengertian dari manajemen strategi merupakan suatu keputusan pimpinan yang untuk memenuhi misi atau visi yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya ada tujuan manajemen strategi. Apa itu tujuan manajemen strategi? Yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang ketiga, mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Yang keempat, berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat manajemen strategi. Apa saja manfaat dari manajemen strategi? Yang pertama, memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. Yang kedua, meminimalkan efek dari kondisi dan perubahan yang jelek atau kurang baik. Ketiga, mendorong pemikiran ke masa depan atau ke masa yang akan datang. Keempat, mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan. Selanjutnya, masuk kepada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan ada beberapa singkatan. Yang pertama, S merupakan strength dan W merupakan weakness. O merupakan opportunities dan T merupakan threats. Dalam analisis SWOT terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada internal dan eksternal. Yang termasuk ke dalam bagian internal yaitu strength dan weakness. Sedangkan yang masuk kepada bagian eksternal merupakan opportunities dan threats. Perbedaan antara internal dan eksternal, sedang internal merupakan dari bagian dalam, sedangkan eksternal merupakan masalah dari opportunities atau threats merupakan bagian dari luar suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada manfaat analisis SWOT. Apa saja manfaat analisis SWOT? Yang pertama, bagaimana kekuatan strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Yang kedua, yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan weakness yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan strength mampu menghadapi ancaman threats yang ada. Yang keempat, yaitu bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Lalu selanjutnya ada contoh dan unsur analisis SWOT. Apa saja contoh dan unsur dari analisis SWOT? Yang pertama, strength. Strength merupakan proses pengenalan dan pemahaman. Ini akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif bagi kesuksesan perusahaan. Lalu selanjutnya, contoh dari opportunities. Sebagai pemilik dan pengelola bisnis, segala macam peluang mesti dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa yang akan datang. Weakness, yaitu setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Meski
meski nampak sempurna, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian yang pasti selalu ada. Yang terakhir ada threats. Dari threats, semua jenis bisnis selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan begitu saja akan menumbangkan atau merugikan perusahaan. Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, yaitu kekuatan dan kelemahan, seperti S dan W, strength dan weakness. Sedangkan eksternal merupakan faktor yang tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti, yaitu ancaman dan peluang. Jadi kalau faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, yang termasuk faktor yang berasal dari dalam yaitu antara strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang langsung dari luar, langsung dari dalam, tidak langsung terlibat langsung, yaitu berupa ancaman dan peluang antara O dan T, opportunities dan threats. Lalu selanjutnya, apa saja strategi kombinasi SWOT? Yang pertama ada S dan O. S merupakan strength dan O merupakan opportunities. Yang S dan O merupakan fokus pada kekuatan dan peluang. Kekuatan merupakan strength, peluang merupakan opportunities untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Lalu antara weakness dan threats yaitu fokus pada kelemahan dan ancaman. Kelemahan merupakan weakness dan T merupakan threats. Untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Jadi jika strength dan opportunities merupakan alternatif ofensif, kalau W dan T atau weakness dan threats merupakan memperolehnya dari alternatif defensif. Lalu selanjutnya ada strength dan threats. Strength merupakan kekuatan dan threats merupakan ancaman, yaitu dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Yang terakhir ada weakness dan opportunities. Weakness merupakan kelemahan dan opportunities merupakan peluang. Dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Jadi antara strength dan threats, mereka antara internal dan eksternalnya saling berkesinambungan. Sedangkan weakness dan opportunities antara kelemahan internal dan dari kesempatan eksternal, mereka saling menopang agar memperoleh dan mengambil keuntungan. Lalu yang terakhir, apa persamaan dan perbedaan analisis SWOT dan analisis balance scorecard? Sebelum masuk pada persamaan dan perbedaan, kita harus mengetahui apa itu analisis SWOT dan apa itu balance scorecard. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisa yang bersifat situasional yang digunakan untuk mendalami kondisi internal berupa strength dan weakness dan eksternal berupa opportunities dan threats dari sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan balance scorecard merupakan suatu alat yang mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan 4 perspektif. Perspektif pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif bisnis internal, dan yang terakhir perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dari antara analisis SWOT dan analisis balance scorecard, kita dapat menyimpulkan persamaan antara keduanya, yaitu balance scorecard memberikan kerangka yang komprehensif dan sistematik dalam analisis SWOT, sedangkan analisis SWOT berkerangka balance scorecard memperoleh
memperluas lingkup analisis sehingga manajer perusahaan dapat memperoleh gambaran komprehensif. Jadi perbedaan dan persamaan keduanya, yang kalau balance scorecard dia memberikan kerangkanya untuk analisis SWOT dari komprehensif dan sistematik. Sedangkan analisis SWOT dia berkerangka kepada balance scorecard untuk memperluas lingkupnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.